Selamat bertemu kembali di Dasar Telekomunikasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemancar dan penerima radio. Ya, saya harapkan sudah bisa tertampil di pemancar dan penerima radio ini bagian dari materi tentang dasar telekomunikasi yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang modulasi, kemudian multiplexing. Yang selanjutnya ini pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas tentang pemancar dan penerima radio. Ya, beberapa hal yang akan dibahas di dalamnya adalah blok diagram pemancar AM FM, kemudian blok diagram pemancar SSB, kemudian selanjutnya pemancar karakteristik pemancar radio, ya, kemudian blok diagram penerima AM FM dan blok diagram penerima SSB, akhir adalah karakteristik penerima radio. Pada blok diagram AM FM seperti di layar ini, ya, pada intinya adalah seperti pembahasan sebelumnya tentang modulasi. Di bagian di sini ya, oke. Jadi bagian di sini modulasi. Modulasi itu apa? Proses mencampur, ya, memixer, menggabungkan frekuensi modulasi atau frekuensi informasi dan sinyal informasi. Ini di sini dinotasikan sebagai FM, frekuensi modulasi juga bisa. Kemudian dengan frekuensi carrier, ya, dengan frekuensi carrier, frekuensi pembawa. Ya. Jadi frekuensi informasi, ya, sinyal informasi digabung dengan sinyal pembawa. Nah, prosesnya ini melalui blok yang namanya modulator. Nah, nanti outputnya ya berupa nanti modulatornya apa, modulasinya apa. Ya, pertemuan yang lalu tentang modulasi kan ada yang namanya amplitude modulation, amplitude modulation. Kemudian ada frekuensi modulation. Nah, ada yang namanya SSB, single sideband. Baik, di pemancar AM ya amplitude modulation, ya, ini materi mikrofon itu dibahas di sebelumnya tentang transducer. Ya, jadi mengubah transducer ini proses mengubah dari besaran fisik seperti ini kan suara ya, suara ini kan bergetar. Nah, besaran fisik diubah menjadi besaran listrik. Nah, inilah namanya transducer. Proses piranti atau alat device yang bertugas mengubah. Ada juga transducer itu dalam bentuk mengubah dari listrik, itu juga kategorinya transducer yang
pembahasan yang lalu, yaitu speaker, simbolnya seperti ini. Nah, ini apa yang diubah? Yang diubah adalah listrik menjadi besaran fisik berupa suara. Ini juga transducer, namanya speaker. Ada berbagai macam transducer. Ya. Jadi kalau di dalam dasar telekomunikasi, ya kita lebih spesifik, ya, ini mengcapture suara, mengambil suara, menjadikan listrik, kemudian listrik itu berupa sinyal. Nah, ini makanya diperkuat, ya, menggunakan audio amplifier, penguat suara. Penguat suara ini kan karena mikrofon itu kan sinyalnya kecil, amplitudenya kecil. Kuatkan menjadi frekuensi modulasi. Nah, frekuensi modulasi digabung dengan di sini ya, ada yang namanya lokal oscillator, ya, lokal oscillator yang menghasilkan atau menciptakan, mengenerate. Osilator itu berosilasi, ya. Itu merupakan berisolasi, berarti berdenyut, seperti jantung. Frekuensinya frekuensi tinggi, ya, frekuensi radio AM, ya, radio frekuensi karirnya berapa. Nah, kemudian digabung, dicampur di sini, nah hasilnya dikuatkan, ya, frekuensi pencampuran tersebut, ya, frekuensi carrier dan frekuensi modulasi, nah, dikuatkan dengan power amplifier menuju ke antena. Nanti antena ini terpancarkan sinyal ini, terpancarkan ke segala arah, tergantung nanti jenis antenanya. Ada bidirectional, ada omni, ada macam-macam. Mau model gainnya yang kemudian di pemancar, oh iya tadi ya, di pemancar FM, ya, di pemancar FM ini juga hal yang sama, ya, hanya saja kalau di FM kan berbedanya kan frekuensi modulasi, ya. Masih ingat tentang modulasi frekuensi? Berarti yang amplitudonya tetap, yang berbeda apa? Frekuensinya. Jadi yang berubah-ubah frekuensinya. Nah, di sini frekuensi berubah-ubah, amplitudo tetap. Nah, tugasnya siapa? Ya, tugasnya ini modulator frekuensi ini, tugasnya yang membuat frekuensinya berubah-ubah sesuai dengan amplitudo yang didapat dari audio amplifier ini. Jadi mengingatkan kembali materi yang berikutnya tentang modulasi FM, amplitudonya semakin tinggi, nah, amplitudonya dari sini, ya, jadi audio ini, ya, audionya makin tinggi, maka frekuensinya kan makin tinggi. Audionya suaranya turun rendah, ya, frekuensinya jadi turun. Ya. Di sini ada tugas yang namanya frekuensi multiplier, ya, yaitu pengali frekuensi. Nah, di blok ini dikalikan sejumlah 8 kalinya frekuensi multiplier. Yang tujuannya apa? Tujuannya biar mendapatkan frekuensi yang masuk ke band FM, ya, band FM. Band FM itu frekuensi modulasi itu kan antara 80 MHz sampai dengan 108 MHz.
Ya. Nah, masuk ke band ini gitu ya, agar bisa masuk ke sana. Tentu saja ini osilatornya kan dari frekuensi yang lebih rendah, ya, lebih rendah. Jadi kadang ada keterbatasan dari menghasilkan denyutan itu kan juga semakin tinggi itu tingkat kesulitannya juga semakin besar. Ya, tingkat kepresisian, eh, cara pengaturannya dan lain sebagainya semakin sulit. Ya, hal ini dilakukan karena modulasi frekuensi tidak dapat bekerja pada frekuensi yang terlalu tinggi. Jadi pada saat memodulasikan di sini ya, itu tidak, salah satu faktornya ya tidak bisa dengan frekuensi langsung tinggi. Rentan apa ya, rentan jauh anunya ya, perubahannya jauh. Kesalahan apa terjadi, kesalahan-kesalahannya semakin semakin besar. Maka digunakan frekuensi menengah atau IF ya, frekuensi menengah ini ini kategorinya di frekuensi IF, intermediate frekuensi. Setelah itu barulah frekuensi dinaikkan 8 kali ya, nanti dengan bantuan frekuensi multiplier. Saya kira itu ini nanti di outputnya di antena ya terpancarlah yang frekuensi 8 kalinya tadi. Oke, masuk ke blok diagram pemancar SSB. Ada beberapa blok ya di sini. Perhatikan adalah modulator pertama dari pemancar SSB merupakan balance modulator. Ini modulator pertama. Ya, modulator saya singkat mod. Nah, ya. Ini dihasilkan dari LO ya, frekuensi lokal osilator. Ini lokal osilator yang besarnya 100 kilo. Ya, modulator ini ya akhirnya mendapatkan akan menghasilkan LSB. LSB-nya ini. Nah, LSB-nya lower sideband. Ya, LSB ini lower LSB-nya 96,4 sampai dengan 99,7 kHz. Kemudian dan USB-nya, upper sideband-nya adalah sebesar 100,3 sampai dengan 103,4 kHz. Ya, dari sana kemudian akan diteruskan ke tahap mixer. Nah, jadi di sini melewati HPF ya, high pass frekuensi. Modulator pertama ini masuk ke HPF, itu maka frekuensinya ditepis ya, ditepis. Yang diloloskan adalah sebesar ini yang upper sideband-nya saja, yang 100,3 sampai 103. Masuk ke mixer. Nah, ini masuk ke tahap kedua ya. Mixer ini akan mencampur USB ya, upper sideband. Mixer ini bertugas mencampur dari 100 sekian itu ya kilohertz ini dengan osilator pertama. Ya, osilator pertama besarnya 2,7 MHz. Ya. Nah, akan tetapi sesuai kebutuhan diteruskan ya adalah USB-nya yang sebesar 2,8
apa namanya 2,8 sampai 2,8034 MHz. Ini merupakan USB dari pencampuran ini mixer ini ya, mixer ini. Mixer ini yaitu antara HPF, HPF-nya ini dari USB-nya sebelumnya ya, modulator pertama digabung dengan osilator yang di sini. Yang menggabung siapa? Yang menggabungkan adalah mixer. Hasilnya apa? Hasilnya berupa USB yang baru. Ini USB pertama, ini USB kedua. USB kedua ini dicampur kembali ya dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, dengan osilator 12 MHz. Ya, 12 MHz sehingga akan didapatkan antara LSB-nya sebesar 9, sekian ini MHz dan USB-nya sebesar 14 sekian MHz. Ya. Tentu saja keluarannya dari mixer ini ditepis ya, ditepis oleh HVF. Kemudian di filter yang diambil hanya namanya single sideband. SSB ini kan kepanjangan dari single sideband. Hanya satu sisi saja ya. Oke, makanya yang didapat adalah dB-nya sebesar 14 sekian megahertz. Ya. Ya, jadi dari HF ya, dari HP high pass frekuensi ya, ini akan difilter SSB apa USB-nya saja pada tahap ketiga. Nah, ini baru kemudian ke linear amplifier, ya, penguat biasa, penguat power, penguat daya, kemudian baru diteruskan ke antena USB. USB itu upper side band. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini penjelasan yang tadi. Selanjutnya tentang karakteristik pemancar radio. Ya, kalau SSB ya sudah dari AM, FM, kemudian SSB, sekarang karakteristik pemancar radio yang pada umumnya besarnya penguat audio yang menyatakan kualitas sinyal audio. Kesetabilan frekuensi misalkan 64 MHz itu toleransinya kurang lebih 0,01% yang menyatakan toleransi dari pergeseran frekuensi yang diizinkan. Jadi Anda kalau punya pemancar ya harus stabil frekuensinya, nggak boleh lari-lari. Ya kalau lari-lari ada apa? Ya kayak seperti Anda naik kendaraan kemudian di dalam sebuah jalan, nah jalurnya kan ini satu jalur. Sebaiknya kan ya lurus saja kan. Tapi kalau Anda ngambil kalau mungkin di perkotaan agak sulit diilustrasi. Di jalan tol. Di jalan tol itu kalau nggak salah kan ada 3 ruas ya. Ada ruas yang sebelah kiri itu kan yang untuk emergensi, kemudian ruas yang biasa dengan kecepatan berapa ya? Batas maksimumnya kan 100 km per jam. Ya, tergantung tertentu ya. Nggak boleh lebih misalkan. Nah, kemudian di jalur yang sebelah kanan adalah jalur yang cepat. Frekuensi itu mirip seperti itu. Jadi kalau Anda pakai jalur yang katakanlah yang jalur tengah ya harus tetap segitu. Nanti kalau Anda berubah-ubah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ini kan mengganggu
jalur yang lain. Ya, frekuensi itu kan sama seperti kan mengganggu pemancar yang lain. Ya, nah, misalkan 64 ya bisa geser-gesernya bolehlah ditoleransinya 0,01. Oke. Kemudian distorsi maksimum ya, ya tidak ada ripple itu kan kejadiannya seperti ini. Kejadiannya seperti ini. Di sinyal itu nanti kalau digambarkan itu, nah ini sinyal terkuat itu 64 MHz ini pemancar. Terkadang pemancar yang tidak bagus, nah ini masih muncul di sini, masih muncul anak-annya ya gitu ya, muncul anak. Nah, idealnya ya hanya ini saja. Ya, ini anak-annya bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Idealnya ya hanya yang di tengah saja. Makanya harusnya kan begini. Nah, sinyalnya begitu. Ini kejadiannya di pemancar itu umumnya ada yang namanya. Nah, ini harusnya di tepi sini tidak ada. Nah, kalau ini sempat besar begitu ada gitu kan, ini bisa mengganggu frekuensi lain ya, sama seperti misalkan Anda sudah loh Pak, saya sudah jalurnya ya sudah jalur di sini, jalur tengah. Tapi gara-gara mungkin bawaan Anda itu apa istilahnya, bawaan Anda itu barangnya ada yang ke kanan ke kiri, nah tiba-tiba bisa ke kanan ke kiri, otomatis kan juga nutupin jalur yang kanan ataupun jalur yang kiri kan, bisa nutupin gitu kan, bisa mengganggu orang lain, betul tidak? Oke, impedansi output yang berkaitan dengan impedansi antena, transmitter atau kabel feeder misalkan. Nah, ini impedansi outputnya adalah 5 ohm, 7 ohm. Nanti di saluran transmisi kalau ada mengambil spesifik di di telekomunikasi ya, di elektro itu ada yang namanya saluran transmisi. Nah, kita ini Anda memperhitungkan kabel ya, kabel feeder. Jadi ini ada pemancar, kan itu pemancar. Nah, sebelum menuju ke antena ya, antenanya kan pemancar ada di ruangan. Sebelum ke tower, nah ini kan towernya kan gitu ya. Tower, itu towernya. Ini antenanya ada di ujung di sini, ini kan. Nah, kan ini butuh kabel, ya kan, untuk menyalurkan. Kita harus mempertimbangkan hal itu. Nah, ini kabel ini juga mempengaruhi saluran transmisi. Bisa jadi ya, bisa jadi sampai di antena itu habis, nggak ada sinyal, nggak ada yang bisa dipancarkan. Bisa jadi seperti itu. Ini kan harus diantisipasi. Ataupun ya idealnya pas ya. Kita perencanaan keluar dari sini 1 watt, nah keluar ke antena juga 1 watt. Ya terkurangi. Ya syukur-syukur bisa lebih menjadi gain, menjadi penguatan. Tapi sangat jarang. Oke. Kita masuk ke blok penerima AM dan FM. Nah, kalau di pemancar itu ada modulator, kalau di penerima ada yang namanya demodulator. Berarti memisahkan tugasnya ya. Tugasnya memisahkan. Kalau tadi menggabungkan, sekarang harus dipisahkan. Ya. Yang dipisahkan apa? Sinyal atau frekuensi AM, FM atau SSB ya, yang dari sebelah kiri ini
ya, masuk ke demodulator, diberi frekuensi carrier, ini akan menjadi berubah atau tinggal FM-nya saja, tinggal sinyal informasi saja, FM saja. Ya, bloknya seperti ini. Yang pertama ada antena. Ya, ini fungsinya menangkap radio frekuensi. Radio frekuensi dalam orde yang sangat kecil, bisa mikro miliwatt, ya, dalam sangat kecil mikrowatt, remah sekali ya. Sebenarnya kan di antara kita ini ini kan sudah ada sinyal-sinyal radio, cuma nilainya kecil, ya, wattnya kecil. Nah, ini ada blok yang bertugas untuk memperkuat radio frekuensi, namanya RF amplifier, penguat radio frekuensi yang memperkuat sehingga bisa masuk ke dalam mixer. Ini mixernya, ya, masuk ke dalam mixer. Mixer ini kemudian dicampur dengan FLO, ya, frekuensi lokal osilator, yang akan mendapatkan FC dikurangi FM, ya, frekuensi carrier dikurangi FM-nya. Nah, akan didapatkan frekuensi FM yang masih kecil, ya, masih kecil, radio frekuensi modulasi, frekuensi informasinya, sinyal informasi yang masih kecil. Kemudian dikuatkan, ya, diperkuat lagi untuk mendapatkan ya dari IF, ya, IF amplifier ini untuk masuk ke demodulator atau detektor. Ini baru bisa kita dapat pemisahannya FM, ya. Sebentar, di mixer ini, ya, di mixer mencampur RF dan sinyal lokal osilator menghasilkan frekuensi menengah, ya, intermediate frekuensi, ya, frekuensi bayangan atau frekuensi image frekuensi, ya, image frekuensi bayangan. Baru di demodulator diteruskan sinyal informasi FM dan menekan sinyal frekuensi IF. Di demodulator ini nanti tugasnya mempres yang sinyalnya, dan akhirnya hanya FM saja yang dapat. Nah, setelah frekuensi modulasi dapat dikuatkan, ya, sinyalnya dengan audio amplifier, nah, sudah tinggal amplitudenya saja, amplitudenya, ya, dan frekuensinya sudah sangat rendah, kan, dalam orde kilohertz, ya, orde antara 0,13 sampai 3 kilohertz tentang suara kita, kan, suara audio, ya, audio, sound audio, ya, yang biasa kita dengar. Baru masuk ke, nah, ini transducer yang kita sebutkan di awal tadi, ini berupa transducer yang namanya speaker. Nah, speaker ini tugasnya mengubah sinyal listrik menjadi, ya, dengan transducer ini menjadi sinyal suara atau besaran suara, ya, besaran fisik suara, ya, begitu. Ya, ada beberapa catatan. Frekuensi IF mempunyai 3 alternatif, misalkan frekuensinya tergantung sistem komunikasi yang dipakai.
Nah, IF ini bisa memakai dengan 455 kHz, 455 kHz, kemudian bisa dengan 10,7 MHz atau juga 70 MHz. Ya. 455 ini juga umum juga ya dipakai beberapa penerima. Contohnya Anda di remote ya, remote apa itu? Remote mobil begitu. Itu menggunakan IF Mas. Segitu. Artinya Anda kalau bisa mengenerate ini, menghasilkan frekuensi ini, kemudian sinyalnya kemudian bisa mendapatkan kodenya ya, kode kan itu dalam berupa pengkodean kan, kode di sinyal itu bisa, frekuensi itu bisa kita buat kode untuk on off kan begitu, on off kan saklar pada kendaraan. Nah, kalau kita bisa capture itu, kita bisa tangkap, kita juga bisa menduplikasi. Oke, kita jadi fungsi utama penerima adalah demodulasi. Tadi ya, ini setelah dimodulasi, carrier-nya dibuang, ya, frekuensi carrier dibuang, ditekan, yang dapat hanya frekuensi informasi saja. Bila modulasi bisa dilakukan pada frekuensi tinggi, ya, tidak demikian dengan demodulasi. Sehingga sebelum proses demodulasi dengan bantuan mixer, jadi ini maka di blok ini, ya, frekuensi carrier harus diturunkan dulu. Ya, ini kan frekuensinya masih tinggi. Frekuensi di sini dengan bantuan FLO, lokal osilator. Ya. Nah, sehingga mendapatkan intermediate frekuensi, mendapatkan frekuensi menengah. Ya, frekuensi menengah ini tujuannya untuk menurunkan hasil, yaitu yang menurunkan ini sih akhirnya kita dapatkan. Ya. Nah, setelah dari IF ini baru kita bisa mendemodulatorkan. Nah, dideteksi atau didemulasi yang sinyal carrier baru dibuang. Sinyal ini ya, sinyal carriernya dibuang, tinggal sinyal informasi saja. Tinggal sinyal informasi saja, lalu dikuatkan menjadi sinyal audio. Audio ini masih listrik, ya, ini masih berupa listrik. Nah, ada tugas ini transducer, berupa speaker yang mengkonversi dari listrik menjadi suara. Lanjut ke, ini penjelasannya yang tadi. Oke, kita sudah jelaskan. Kita lanjut ke blok diagram penerima SSB. Penerima SSB ya, memiliki dua mixer karena penurunan frekuensi carrier juga terjadi dua kali. Ya, ini kan ada prosesnya sama ya, ada bloknya dengan sebelumnya dengan penerima hemat. Jadi di sini ada antena radio FF diterima, dikuatkan, ya, RF amplifier, kemudian dicampur dengan lokal osilator yang pertama. Ya, mixer ini bertugas mencampur RF, penguatan RF amplifier. Ini panahnya, ya, ini panahnya. Nah, dari RF masuk ke mixer, dari lokal osilator masuk mixer. Nah, dihasilkan menjadi
intermediate frekuensi yang pertama. Ini dikuatkan. Ya, hasilnya di sini kemudian dikuatkan oleh amplifier yang pertama. Hasil penguatan itu besarnya 2,8 sekian MHz ya. Sedangkan ini kemudian di mixer kembali. Di mixer kembali, dicampur lagi dengan lokal osilator kedua yang besarnya 2,7 MHz. Hasil pencampuran ini didapatkan 100 sekian kilohertz. Ya. Nah, masuk ke ini kan hasil ini dikuatkan ya. Ada fungsi yang namanya AVC, Automatic Voltage Control. Ya, AVC ini Automatic Voltage Control. Ya, mengatur antara agar level tegangan tahap IF adalah konstan. Nah, ini sebenarnya semacam feedback. Ini ya dimasukkan di sini. Ya kalau kurang ditambahkan, kalau lebih dikurangkan. Gitu. Redam. Automatic Voltage Control. Kemudian juga ada yang namanya AFC. Ya, AFC automatic, kalau ini V voltage, yang F ini adalah frekuensi kontrol. Ya, automatic frekuensi kontrol mengatur agar frekuensi lokal osilator 2 tetap stabil. Ini fungsinya nanti menjaga kestabilan lokal osilator 2. Acuannya untuk frekuensi ini bisa berasal dari asalnya dari sini, kristal osilator, karena kristal itu kan tetap ya, meskipun ada mereka tapi seperti yang itu kesalahan ya, lebih ya, artinya tidak ada mendekati zero correction, zero error. Nah, ini menjadi acuan kristal osilator. Kristal osilator kan kita jangan digobling bentuk kristal osilator, itu di sana pasti sudah menyebutkan angkanya. Nah, angka osilasinya berapa? Angka 2, MHz. Nah, ini yang di sini kita pakai yang 100 kHz. Nah, ini 100 kHz. Ini koma ini berperan penting loh ini. Ini berarti ya, ada salah satunya misalkan di pemrograman pembuatan microcontroller, nah, salah koma ini Anda sudah bisa salah mentransmisikan data dan sebagainya, salah menentukan waktu timing dan sebagainya. Ya, ini sangat penting meskipun koma sekian itu. Oke. Nah, pada terakhir ya di sini demodulator atau detektor. Nah, baru dikuatkan ya, sinyal audionya amplifier sama dengan penerima FM, AM, dan akhirnya di transducer speaker ini. Ini berfungsi di besaran fisik. Ya, jadi keluar dari demodulator frekuensinya berapa ya? Frekuensi audio 0,3 sampai 3,4 kHz. Cuma kan amplitudenya masih kecil. Jadi kan dari sini kecil, ini frekuensinya kecil. Ini frekuensinya tinggi, ya, frekuensinya tinggi, amplitudenya rendah, ya. Diturunkan dulu frekuensinya, diturunkan, ya. Sampai di sini diturunkan, ya. Diturunkan. Nah, tujuannya
Tapi yang diturunkan apa? Masih frekuensinya. Kemudian amplitudenya ya juga masih kecil. Nah, di sini setelah keluar di sini sudah frekuensinya pas, cocok, didapatkan ini amplitudenya baru diperbesar. Nah, amplitudenya dikuatkan. Kuatkan, sinyal listrik berubah menjadi sinyal suara. Saya kira itu untuk blok diagram SSB, ini penjelasannya. Jadi sudah. Kemudian masuk ke karakteristik penerima radio. Jadi karakteristik pemancar radio sudah. Nah, penerima radio ada 4 hal tentang yang harus dicermati, ya, yang menjadi penentu kualitas penerima radio. Yang pertama adalah sensitivitas. Yang kedua selektivitas. Ya, yang ketiga fidelitas. Kemudian terakhir noise figure. Gangguan ya, bising. Sensitivitas atau selektivitas dan selektivitas menentukan kualitas dari sinyal karier sehingga pengukuran pengapatannya dilakukan pada output antena penerima. Jadi antena itu di penerima tadi masuk ke RF, ya, RF amplifier. Sinyal yang masuk ini kan bisa dari mana-mana. Nah, idealnya sensitif ya, antena Anda. Antena Anda sensitif untuk band tertentu ya. Apakah bisa sensitif di semuanya? Ya tidak bisa. Anda sudah harus dialokasi radio ya, dialokasi radio, coba di materi alokasi radio. Band itu kan bisa macam-macam frekuensinya. Band di sini, channel TV, casting, apa. Nah, Anda sudah memposisikan antena ini juga sudah sesuai dengan band tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan sensitif, kemudian selektif. Nah, selektif itu dari band yang sudah masuk. Nah, di sana kan ada juga macam-macam. Ya, ada berbagai macam-macam pemancar di dalam band tersebut. Ya, Anda harus bisa selektif. Ya. Kemudian sedangkan fidelitas dan noise figure menentukan kualitas sinyal informasi sehingga, nah ini kalau ini inputnya, ini outputnya, bukan di outputnya. Ini fidelitas figure berhubungan dengan input, kalau sensitivitas dan sensitivitas input dari pemancar. Ya. Fidelitas dan noise figure menentukan kualitas sinyal informasi sehingga pengukuran pengamatannya dilakukan output audio termasuk di AM ya, audio amplifier. Penguat audionya ini. Nah, sensitivitas definisi umumnya adalah sinyal terkecil yang masih didapat ditangkap oleh sistem antena. Jadi sekecil apapun ya, sinyal tersebut dapat ditangkap. Nah, tentu saja dengan antena yang punya band tertentu. Band itu masing-masing berbeda antena ya. Kemudian kuat medan listrik E dan tegangan V, daya RF B, ya, yang harus diberikan kepada antena penerima guna menghasilkan output standar setengah watt pada output audio amplifier. Jadi ini kurva sensitivitas suatu penerima, frekuensi carrier itu, dua, ya ini masing-masing sinyal terkecil bisa didapat. Minimal ya akan menghasilkan output setengah watt di keluarannya sehingga kita masih dapat suaranya gitu. Setengah watt itu kan ya kecil sekali ya.
dari keluarannya audio amplifier ya, di suara itu sangat lemah, lemah sekali. Itu semakin sensitif ya semakin lebih kan begitu. Ini Anda frekuensinya jauh, sorry, tempatnya jauh. Tempat itu juga mempengaruhi kan. Nah, ini di proses transmisi radio FF, proses perambatan radio. Semakin tempatnya jauh kan juga makin membuat lemah itu sinyal. Sinyal ini menjadi lemah. Nah, kalau pemancar Anda baik, bagus, ya dibandingkan dengan teman Anda, nah, yang lain, nah, Anda masih dapat menangkap sinyal ini, suaranya. Teman lain sama sekali tidak ada di tuning, nah, proses pentuningan, penalaan frekuensi tadi malah tidak dapat. Itu. Kemudian untuk selektivitas, ya, selektivitas definisinya kurva yang menggambarkan kesanggupan. Sanggup berarti artinya nanti kan di antara dalam batu bara ada frekuensi A, pemancar A, ada pemancar B, ada pemancar C. Dan masing-masing ini berdekatan. Nah, A, B, C, D, bahkan mungkin ada yang sangat dempet lagi. Nah, ini E, F, dapat memisahkan sinyal karier RF yang diinginkan dari sinyal F yang lainnya. Nah, jadi Anda memilih yang ini ada DE, ini di sini E ya, ini F, ini G berarti. Nah, seandainya Anda memilih yang sangat berdekatan, milih D gitu ya, ini penyiarnya suaranya bagus atau mau acaranya bagus, membahas tentang milenial, anak muda misalkan. Nah, Anda benar-benar bisa mendapatkan dari pemancar B meskipun di sampingnya ada C dan E, bahkan F yang ini E, F, C, E, F ini kan saling berdempetan. Sempit sekali ya. Ketika ini geser sedikit saja gitu ya. Itu Anda bisa dapatkan. Terdapat dua tipe kurva selektivitas berdasarkan rekaman dan berdasarkan penguatan. Nah, ini untuk yang berdasarkan rekaman, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini, kurva selektivitas berdasarkan rekaman. Suatu penerima mempunyai kualitas yang semakin baik apabila rekaman frekuensi carrier-nya yang diinginkan semakin kecil. Jadi RF carrier-nya diredam semakin kecil, sedangkan untuk frekuensi lainnya yang diusahakan rekaman sebesar mungkin. Dengan demikian kurva redaman yang terbaik adalah kurva yang punya skup kecuraman yang paling besar. Maka di antara pemancar kualitas penerima A, penerima B, dan penerima C, maka yang terbaik mana? Yang terbaik yang A. Yang terbaik adalah A ini memiliki kecuraman ya, kecuraman paling besar. Jadi dengan ya, oke, bagaimana dengan berdasarkan gain? Berdasarkan gain, gambarnya terbalik saja. Tetap yang paling curam adalah yang paling baik. Ya, ini contoh untuk penerima M, penerima L, penerima K, ya, yang penerima K ini ya, memiliki penguatan yang ya. Oke, selanjutnya karakteristik yang lain setelah selektivitas adalah fidelitas. Definisinya adalah gambaran yang menyatakan perubahan output amplifier
outputnya itu untuk berbagai frekuensi pemodulasi, ya berbagai modulasi sebagaimana gambarkan berikut ini ya, seperti ini. Jadi ini ada ini dari pemancar, sisi sebelah kiri ini kan pemancar, titik pemancar, kemudian ini nah, di titik ini kan suara penyiar, yang penyiar radio, suaranya masuk ke mikrofon, audio penguat, kemudian nah ini memiliki rentang frekuensi kan di sini 300 sampai 10 kilohertz rentang. Setelah diterima ya proses transmisi, proses di sini ya ada proses di sini apa namanya demodulasi sehingga terakhir yang kita ukur di sini ya. Nah, hasilnya ini seperti ini sinyal pemodulasi audio di titik B pada RX. Nah, hasilnya ada yang demikian. Tidak tidak se ya kadang-kadang kita berbicara langsung begitu, kita berbicara langsung dengan seseorang itu, oh suaranya begini Anda sudah. Tapi ketika nanti masuk ke radio atau masuk ke telepon, loh kok seperti beda ya. Nah inilah yang kaitannya. Idealnya kan idealnya yang titik-titik hitam. Idealnya yang titik-titik hitam. Karena seperti dengan dengan yang pengirim ya, memancar, penyiar dari sinyal ini. Nah, dari sini idealnya kan seperti ini. Namun kejadiannya ya ini ada berupa sinyal yang bisa berbentuk biru, ya, bisa berbentuk ini fidelitasnya ini berbentuk hijau ataupun ya, ya. Jadi walaupun mengirim berbagai frekuensi dari sinyal pemodulasi dari 300 sampai 10 Nah, 10 kHz di titik A mempunyai amplitudo yang sama. Tapi pada saat B, amplitudo berbagai frekuensi itu tidak lagi sama ya. Ada yang tadi digambarkan merah, biru, hijau. Nah, itu ya. Terutama diakibatkan oleh tahap proses yang berlangsung sepanjang transmisinya memberikan efek yang berbeda pada masing-masing frekuensi. Ya, jadi fidelitas dikaitkan dengan kemampuan di penerima untuk menghasilkan suara yang sebagus ya sebaik ya sama dengan pemancar ya. Selanjutnya setelah fidelitas kita sudah bahas noise figure. Noise itu gangguan atau bising atau apa namanya ya gangguan ya. Draw itu juga kosakata yang lain. Kosakata berasal atau noise figure itu berasal dari sistem sendiri. Berasal dari sistem. Ya bisa jadi noise itu dari loss antena, ya, bisa dari tahanan pada rangkaian penerima, ya, kemudian dari komponen aktif transistor IC yang menghasilkan junction noise atau breakdown noise. Jadi sumber-sumber noise itu kan banyak. Noise itu kan ibaratnya begini. Ini kan uh, 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 frekuensi itu letaknya di sini. Ada tambahan frekuensi lain. Nah, kecil-kecil gitu ya. Ini pengganggu. Nah, idealnya kan ini banyak frekuensi gitu. Tapi muncullah frekuensi-frekuensi lain yang mengganggu. Nah, kalau kalau agak hubungan klinik gitu, ya makhluk gaib ya semua ini gaib tidak kelihatan ya. Cuma ya ini yang mengganggu sinyal utamanya ini ada beberapa faktor. Faktornya salah satunya di antena bisa, ya kan?
Antena loh kok bisa Pak? Ya antena yang minggu lalu tentang perlambatan gelombang terkena matahari dan tidak terkena matahari kan hasilnya berbeda. Ya, terpapar radiasi dan tidak, antena itu akan menghasilkan penerimaan atau respon yang berbeda. Ya. Kemudian tahanan rangkaian penerima, ya, tahanan itu di resistansi dan lain sebagainya, komponen-komponen itu. Nah, kena panas itu bisa berubah, ya. Ada toleransi ya berubah, melenceng dan lain sebagainya. Kemudian apalagi transistor atau IC, komponen aktif. Kalau ini kan komponen pasif ya, tahanan, kapasitor, ya, R, L, dan C, resistor, induktor, kapasitor, itu merupakan pasif. Itu juga bisa menghasilkan noise. Nah, apalagi dengan yang aktif, yang bergetar, yang aktif, IC, begini juga menghasilkan noise. Di letaknya di junction noise. Nah, nanti kalau di pembahasan di semikonduktor, mungkin di fisika bahan tentang semikonduktor juga sedikit sudah dibahas tentang junction. Ya. Kemudian background noise. Ada juga magnetic noise yang terjadi bila trafo tidak ditutup. Ya, magnetic itu kan adalah sumber magnet, ya magnet artinya magnet. Jadi hukum Faraday kan kalau sebuah lilitan berarus, ya, sebuah arus ini akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet ini juga bisa mempengaruhi atau bisa berupa memberi noise. Kemudian kontak noise berupa muncul di kontak switch atau selektor. Jadi ketika Anda melakukan saklar push on gitu, switching ini juga menghasilkan noise. Itu noise di internal ya. Kemudian ada noise di eksternal ya, dari luar sistem, bisa jadi akibat gangguan jaringan radio lain atau jamming. Ya. Ini bisa jadi jamming. Jamming. Itu Anda akan ingin menikmati sinyal pemancar dari A. Nah, ini frekuensi ya. Ini merupakan ini F, kemudian ini amplitudenya, wattnya, voltasenya. Tiba-tiba ada yang frekuensinya jalan-jalan sampai di frekuensinya A dengan daya yang lebih besar. Kira-kira Anda akan mendapatkan sinyal dari A atau enggak? Enggak, yang Anda dapatkan adalah yang biru ini B. Maka karena ini yang lebih kuat, ya, maka yang Anda terima itu yang B bukan A. Itu namanya jamming. Ya dengan cara ya itu adalah salah satunya misalkan di mana di dunia misalkan militer begitu ya. Nah, itu tugasnya agar si pendengar ya yang di broadcast itu tidak mendengarkan, mengakusisi jalan, kanal itu diblok, tidak boleh lewat. Kalau blok tidak boleh lewat kan artinya tidak bisa ada komunikasi, ada informasi. Nah, ketika tidak ada informasi, dia tidak bisa melakukan action, entah itu menembak, entah itu bertahan dan lain sebagainya. Baik draw itu juga karena pengaruh dua frekuensi yang sama, misalkan dayanya sama, frekuensi sama, dempetan itu juga bisa saling mempengaruhi. Kemudian man-made noise yaitu draw yang ditimbulkan oleh industri, kemudian mesin. Ya, ini berarti kan berkaitan dengan induktor, ya, lilitan-lilitan karena mesin itu kumparan-kumparan, motor, ya, kabel tegangan tinggi. Ya, ini juga bisa mempengaruhi, merupakan external noise. Draw yang berasal dari alam, misalkan ada
kilat, petir gitu. Petir kan kadang suara kita masuk gitu ya. Kemudian dari sistem tata surya adanya corona, bukan coronavirus ya. Jadi di mana matahari itu kan ada yang namanya badai listrik ya. Nah, ada semacam ya kayak kata-kata tadi gitu ada. Nah, ini pengaruhnya sampai ke bumi. Ini namanya corona. Ya, corona. Dan ini sering terjadi kan. Nah, untuk sistem telekomunikasi yang satelit, ya, komunikasi menggunakan space wave dan sky wave, nah, ini sangat rentan dengan adanya badai. Dan bahkan beberapa isu lalu badai ini juga pernah memengaruhi jaringan terestrial, jaringan yang ada di darat, ya, menggunakan kabel. Untuk beberapa letak daerah tertentu ya, karena ini kan bumi itu kan sebenarnya kan miring, berputar kan miring. Nah, kan waternya, nah dia itu porosnya kan bergantian, miringnya bergantian 22 setengah derajat, 23,5 derajat kan berubah-ubah. Nah, ada daerah tertentu yang nah, jaringan telekomunikasi bisa terpapar ya. Dari kapal terbang yang melintasi hujan atau salju juga bisa. Berikut adalah perhitungan untuk ukuran noise dinyatakan dengan noise figure, yaitu perbandingan daya sinyal to noise, ya, SN itu sinyal to noise, sistem ideal, dibagi dengan perbandingan daya sistem yang sesuai. Jadi sebenarnya pembanding saja. Jadi kalau idealnya ya itu kalau SN ya, sinyal to noise pada yang ideal dengan yang terukur, itulah kita dapatkan noise figure. Oke, saya kira materi kita tentang memancar dan penerima radio saya cukupkan sekian dan terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan tuliskan komentar ataupun melalui chat di grup WA. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain.